Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayatur Rahman. Nah, di sini kali ini atau pada kesempatan ini saya ingin membuat video mengenai motivasi. Nah, di mana motivasi ini kan ya sangat berguna lah untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri, ya kan. Nah, kali ini kita akan membahas motivasi mengenai pembelajaran atau motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini kan pada kita masa sekarang kan, masa pandemi khususnya, ya kan, sangat diperlukannya motivasi belajar, ya kan, karena pada siswa-siswa atau mahasiswa atau pelajar pun kini belajar harus aktif belajar mandiri di rumahnya sendiri. Oke, nah tetapi kali ini kita akan membahas motivasi belajar dalam perspektif Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi merupakan dorongan seseorang ataupun dorongan dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan belajar. Nah, di mana motivasi ini untuk mencapai tujuan belajar, ya kan. Nah, dalam perspektif Islam, para penganutnya itu sangat dianjurkan untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, sehingga dengan adanya motivasi belajar yang tinggi ini, ilmu yang akan kita cari atau yang kita gali atau yang kita pelajari itu akan mudah didapatkan. Seperti itu. Nah, dalam menuntut ilmu itu pun Islam tidak membedakan baik itu perempuan ataupun itu laki-laki. Jadi Islam itu tidak ada membeda-bedakan penuntut ilmu itu apakah dia laki-laki, perempuan, kecil, besar. Nah, seperti itu. Jadi Islam menyuruhkan atau menganjurkan umatnya itu menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut Islam itu menekankan kepada umatnya bahwa memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, jelas sangat baik untuk harus dilakukan. Adapun hadis yang lain, hadis Rasulullah SAW, yaitu apabila manusia telah mati, maka putuslah pahala amal selain tiga, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis di sini dapat kita pahami bahwa seorang muslim yang berilmu pengetahuan mampu memanfaatkan ilmunya sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka dia akan mendapat hadiah dunia dan akhirat. Oke, di mana di dunia mendapat segala kemudahan, baik kemudahan dalam urusannya, kemudahan dalam rezekinya, seperti itu. Pokoknya masalah dalam keduniaan. Nah, dan juga dia mendapat amal di akhirat yang mengalir dari orang yang telah mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat pada dirinya sendiri. Sebagaimana seorang muslim yang baik sudah selayaknya untuk memiliki semangat belajar yang tinggi dan penuh perhatian dalam menggali dan mencari ilmu pengetahuan yang berkuantitas dan berkualitas tinggi. Oke. Dalam petunjuk dan ajaran Islam sangat mengutamakan dan memuliakan orang-orang yang melakukan aktivitas belajar dengan tujuan meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuannya. Nah, sehingga hal ini dipertegas dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berilmu akan ditinggikan dan dimuliakan di beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dapat kita pahami bahwa sebagai orang yang beragama Islam mesti memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan aktivitas belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik itu hubungan dengan ilmu agama ataupun ilmu umum. Nah, motivasi belajar merupakan sangat diperhatikan dan perlu dalam pandangan Islam. Dalam hal ini meningkatkan ilmu pengetahuan umat dan hamba
hambanya. Sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ilmu pengetahuan Islam akan menjadi kuat dan bermartabat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti itu. Kemudian pada kisah yang lain ataupun para kisah-kisah yang lain, pada kisah malaikat dan hewan, memulai orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu tinggi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian ada pun hadis yang lain, yaitu segala makhluk di bumi memohonkan ampun bagi orang-orang yang mempunyai ilmu hingga ikan yang ada di dalam lautan. Nah, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ataupun dari Al-Quran tadi, di mana kita itu harus memiliki semangat belajar yang tinggi, motivasi yang belajar yang tinggi, di mana kita dalam kita menggali ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan menurut Islam, menurut agama kita itu diberi kemuliaan ataupun diberi pahala ataupun amal oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita itu dimuliakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, di mana dalam menuntut ilmu ini kita harus meninggikan ataupun kita harus meninggikan semangat kita, membuat motivasi belajar itu semakin tinggi agar pengetahuan kita semakin tinggi pula. Nah, jadi sepatutnya kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang masih yang masih belajar, nah, di mana kita harus meninggikan atau meningkatkan motivasi belajar kita, di mana kita misalkan ada kekurangan dalam hal apapun, bersama-sama kita menggalinya ataupun mencari informasi agar kita mengetahui apa yang kita belum ketahui. Nah, dalam motivasi belajar ini pun pastinya sangat dianjurkan, ya kan, sangat dianjurkan oleh diri kita sendiri, karena banyak motivasi, banyak keuntungan yang didapatkan oleh diri kita sendiri dalam kita meningkatkan motivasi belajar kita. Nah, dari perspektif Islam di sini, kita memiliki banyak keuntungan dalam mencari ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama ataupun pengetahuan duniawi. Nah, di mana dalam kita mencari ilmu pengetahuan itu, kita harus beriringan juga dengan ilmu agama, di mana kita lebih mengutamakan ilmu agama kita dulu, baru kita mencari ilmu duniawi. Nah, di mana kalaunya kita sudah meninggikan ilmu agama kita, otomatis ilmu yang keduniaan itu akan menggiring saja, dan kita termasuk orang-orang yang dilindungi karena kita mendahulukan agama, ilmu pengetahuan agama terlebih dahulu. Oke, mungkin seperti itu saja video kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Semoga kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita, sehingga kita bisa menggali informasi yang belum kita ketahui. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita. Saya Hidayatur Rahman undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.